Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kami kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi yang sudah diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu materi tentang IRP. Selebihnya lagi, nanti materi ini akan dibahas oleh teman-teman saya dari kelompok 3. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas apa sih yang dimaksud dengan IRP. Nah, IRP ini adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning atau singkatan dari IRP tadi. IRP ini adalah sebuah sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai fungsi dan program bisnis dalam sebuah perusahaan. Untuk mengkoordinasi dan pengelolaan sumber daya bisnis ini bisa dilakukan dengan secara terpusat. Sumber daya bisnis ini yang dimaksud yaitu meliputi keuangan, perusahaan, persediaan, pemasaran, hingga sumber daya manusia. Dengan memadukan berbagai modul aplikasi, IRP ini memungkinkan setiap informasi bisnis ini tersedia secara konsisten, update, dan terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang apa tujuan IRP. Tujuan utama penerapan IRP yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja perusahaan. Beberapa tujuan umum IRP meliputi yang pertama, integrasi, mengintegrasikan berbagai sistem dan proses bisnis menjadi satu entitas yang terkoordinasi dengan baik. Yang kedua, efisiensi, yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi redundansi atau duplikasi data, serta kemungkinan kehilangan data. Yang ketiga, pengendalian biaya, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan dan menghemat biaya operasional. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi yang tersedia dalam sistem lebih akurat dan real time sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik pada kondisi bisnis yang dinamis. Nah, yang terakhir, skalabilitas, yaitu memungkinkan perusahaan untuk tumbuh dan menyesuaikan diri dengan lebih baik dan mengelola sumber daya dan secara terpadu. Selanjutnya, bagaimana cara kerja IRP? IRP bekerja dengan cara mengintegrasikan data dan proses bisnis yang berbeda di seluruh organisasi. Sistem ini mengumpulkan data dari berbagai departemen dan menghubungkannya ke dalam satu basis data pusat. Dengan demikian, informasi yang relevan dan akurat dapat diakses oleh pengguna di seluruh perusahaan. IRP menggunakan struktur terpusat dan berbagai data secara real-time. Hal ini memungkinkan setiap departemen berbeda untuk berkolaborasi, berbagi informasi, dan mengolah proses bisnis dengan lebih efisien. Dalam sistem IRP, perubahan data hanya perlu dilakukan sekali. Selanjutnya, pembaruan akan secara otomatis terefleksikan di semua modul dan departemen yang terkait. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh IRP apa saja. Ada banyak sistem IRP yang populer dan digunakan secara luas di berbagai industri. Beberapa contoh IRP terkenal meliputi yang pertama, SAP IRP, yaitu salah satu solusi IRP terkemuka yang mencakup berbagai modul untuk manajemen keuangan, rantai pasokan, SDM, dan lainnya. Yang kedua, Oracle IRP Cloud, yaitu platform cloud yang menyediakan berbagai aplikasi IRP termasuk manajemen keuangan, manufaktur, logistik, dan lainnya. Yang ketiga, Microsoft Dynamics 365. Suite IRP dari Microsoft ini mencakup modul seperti penjualan, pemasaran, keuangan, dan layanan pelanggan. Yang keempat, Infor IRP. Solusi IRP ini menawarkan berbagai fitur manajemen seperti produksi, distribusi, dan manajemen aset. Dan yang terakhir, Odoo. Platform IRP open source ini mencakup fitur-fitur seperti penjualan, pembelian, inventaris, akuntansi, dan lainnya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai apa itu IRP, tujuan, cara kerja, hingga contohnya. Kesimpulan penggunaan Enterprise Resource Planning
yaitu dapat mengintegrasikan proses-proses bisnis yang berbeda dari perusahaan industri ke dalam sebuah arsitektur informasi yang terintegrasi tunggal, di mana hal tersebut tentunya akan mempermudah dan membantu proses produksi. Sekian dari kami kelompok 3. Kalau ada kata yang salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.